Karena pada akhirnya if you don't love yourself, if you don't accept yourself for who you are, how are you gonna be able to show up for people around you gitu. Welcome back di YouTube channelnya Her World Indonesia. Dan kali ini kita ada di I Chat With seorang perempuan yang oke. Dari aku dulu, semua peran film, semua jenis karakter kayaknya udah pernah dia perankan. Terus kebetulan banget nih ya, dia datang ke sini dengan cantiknya. Wow, I would like to say thank you so much buat teman-teman dia. And please welcome, I Chat With Tatiana Safira. Halo. Hai sayang. Ini aku say hi ke kamera yang mana ya? Yang mana aja boleh, yang ini boleh. Hello. Beda banget ya kalau kamu yang hai sama aku yang hai, kayak nggak apa-apa. Ini perempuan itu jenisnya macam-macam. Betul. Ada yang se-lady look ini, ada yang lady look juga gitu kan. Cuman emang tone vokalnya beda kali ya. Aku malah pengen punya tone vokal kayak kamu, Kak. Serius, aku pun pengen juga punya semuanya yang kamu miliki. Kayak seksi banget gitu. Tapi kan kalau aku di suara, kalau kamu tuh the whole part ya, perempuan sexy and smart as well. Well, no, I have to say everybody is that way, but maybe you don't realize it, gitu aja sih. Oh wow, ini menarik. Everybody itu smart, sexy, kalau cantik udah ngikutin, setuju ya? Yep. Cantik udah ngikutin pasti, apalagi zaman sekarang definisi cantik tuh udah mulai kayaknya tuh nggak itu doang gitu kan. Luas. Dan setiap orang tuh kayak boleh banget ngedeskripsiin cantik in their own words. Setuju banget. Ya kan? Tapi kita pengen ngobrol banyak. And thank you so much udah datang ke YouTube channelnya. Thank you for having me. It's a pleasure to meet with you again, finally. Ya. Seneng banget loh. Kalau sebelumnya tuh inget banget pertemuan Dila Agnesia sama Tatiana Safira terakhir. Oh, sempat main juga ke sini ya. Tapi waktu itu untuk sebuah film horor. Kita waktu itu ketemu kayaknya di radio deh. Iya. That's why waktu tadi kita baru pertama ketemu ya. Aku bilang, ini perempuan tuh udah mainin segala karakter. Tadi kita mau ngebahas tentang cantik, kamu tuh udah bisa cantik di semua jenis karakter. Aku sampai bingung, kok bisa? Tapi belum sih sebenarnya. Ada yang belum sih. Ya? Banyak sih yang belum. Let's talk about that. Tatiana Safira, 1 dekade ada? Udah 1 dekade ya? Ternyata udah. Ternyata sudah 1 dekade. Gila cepet banget, nggak berasa. Dari Get Crazy. Dari Crazy Love. Crazy Love. That's my first Get Married film jadi Crazy lebar. Love. Udah 10 tahun? Gak berasa ya? Gak ada berasa. Masih ingat gak sih kalau misalnya dirunut dari film pertama sampai perempuan bergaun merah ya? Iya. Abis itu udah ada lagi ya? Tungguin nanti kita mau bahas. Ya kan? Aku tuh terakhir apa ya? Oh, series sih sebenarnya. Series. Sekarang lagi tayang di streaming platform video, which is Loro Ati, Loka Drama 2. Betul. Oke. Filmnya mungkin ingat semua. Perannya udah semua, dari komedi udah. Jadi perempuan pendiam, baik-baik sudah. Jadi hantu udah pernah. Jadi selingkuhan pun udah. Yeah. Di film dong, di film, di series ya. Hanya peran aja. Ada peran yang belum kamu peranin? Udah semua ada? Ada banyak sih sebenarnya. Kayak salah satu cita-cita aku sebenarnya di film tuh aku pengen banget dapetin peran kayak jadi cewek jagoan gitu. Itu kayaknya aku belum deh. Satu wishlist di 1 dekade ini ya. Tatiana pengen main action. Main action atau jadi cewek gila. Hah? jadi cewek gila. Ini jawaban pertama yang pernah kita dengar selama acara jadi cewek gila. Karena seru banget. Kayaknya ya. Apa yang membuat kamu pengen kayak aku tuh pengen bisa kayak ya menunjukkan sisi-sisi gila yang aku punya gitu loh dalam suatu peran. Karena kan kita pasti punya lah sisi-sisi yang agak gila yang mungkin yang nggak semua orang tahu, mungkin cuma orang-orang terdekat kita aja yang tahu gitu. Tapi kayak menarik gitu kalau itu bisa diinstil di suatu peran dan bikin orang tuh yang kayak
ini acting atau emang beneran ada gininya dikit ya aslinya gitu. Oke, jadi cewek misterius juga. Karena jadi cewek cantik semua udah tahu Tatiana Shafira, udah tahu semuanya dengan peran-perannya. Udah cantik semua perannya. Nah, nih ya. Ngomongin di set nih ya, ada salah satu lawan mainnya Tatiana pernah bilang gitu kan, kalau di set Tatiana itu adalah si tipe perempuan yang semua orang tuh akan oke, ada Tatiana, kita jangan terlalu berisik, ada Tatiana lagi. Oh no, I feel so bad. Marah sama Reval. Kesannya tuh kayak aku vibe killer banget gitu ya. Enggak, tapi ya ternyata akhirnya aku sadar karena emang kamu sedang mendalami peranmu, ya kan? Dan itulah yang bikin semua film-film kamu tuh bikin kamu tuh jadi cantik, tambah cantik, more beautiful and more beautiful again gitu. Gak bisa, kayak susah buat dideskripsiin karena kalau misalnya kita tarik mundur lagi, perjalanan Tatiana sampai saat ini, sampai detik ini bisa ada di iChatWith ya teman-teman Harwood Indonesia, itu kan gak pendek ya. Udah banyak tadi, kalau di pujian udah pasti ya, bergelimang banyak. Yes, tapi nggak semuanya diterima mentah-mentah juga. Harus bisa memfilter. Benar, gitu. Bisa memfilter. Hujatan? Banyak juga. Harus difilter juga. Nggak boleh semuanya kita take it personally gitu. Mungkin ada hal baik yang bisa kita serap, tapi yang buruk-buruk ya udah lupakan aja gitu. Biar nggak pusing ya kan. Ini menarik. Seorang Tatiana ketika mau menyaring, it's a compliment, tapi aku nggak mau juga dia terima ini semuanya gitu kan, kayaknya mari kita filter pun untuk sebuah hujatan netizen. Karena kan kita ingat ya, beberapa waktu lalu ada satu, kamu sempat ada iklan barengan sama senior K-idol yang sempat juga menerima banyak, itu kan lebih heboh ya waktu itu ya, heboh lumayan banget kan ya. Itu kan juga sesuatu hal yang kamu saring juga. How kamu memfilter sebuah pujian dan sebuah hujatan untuk jadi hal positif buat kamu? Kalau pujian sejujurnya agak sulit ya, karena flatter aja dulu gitu kan. Enggak juga sih, justru aku ngerasa aku tuh kayak very self-critical of myself gitu. Why? Nggak tahu, emang bawaan dari kecil aja gitu kali ya. Aku tuh orangnya insecurean, banyak gak pede-nya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan menerima pujian dari orang tuh suka kayak, aduh nih orang sincere atau enggak ya. Itu kayak cuman pers atau kayak pengen nyenengin aku aja atau do they actually mean it gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh kayak kalau dipuji sesuatu gitu aku tuh suka kayak enggak gitu. Which is on the receiving end mereka tuh kayak, oh kenapa sih? Gue jujur loh, kenapa sih lo nggak bisa belajar untuk say thank you? Di situ aku lumayan terpukul juga kayak, oh iya ya ternyata nggak sopan juga untuk kayak begitu. Tapi di satu sisi aku juga nggak mau terlalu membiarkan whatever compliment itu tuh get into my head sehingga membuat aku jadi gede kepala gitu. Karena menurut aku penting banget untuk kita tetap grounded, tetap kayak be humble. Karena ya sebanyak-banyaknya orang yang memuji kita pasti banyak juga hal yang kita masih tetap harus improve on gitu dari diri kita. With strength also comes weaknesses. Jadi jangan sampai terlalu kebawa sama pujian sampai tiba-tiba jadi kayak ngerasa di atas angin, terus jadi sombong, jadi complacent. Aku nggak pengen banget sih sampai jadi kayak begitu gitu. Keren. Tapi ya nggak apa-apa ya. Memang kayaknya untuk bisa menyadari itu harus ada satu sandungan dulu gitu. Harus ada yang kenapa sih nggak belajar untuk bilang terima kasih aja untuk sebuah komplimen gitu ya. Iya. Bagaimana dengan hujatan? Karena kan itu biasanya kan hujatan tuh kena mentalnya lumayan panjang ya. Apalagi perempuan baperan gitu kan. Wah panjang banget. Panjang. Dan sebenarnya buat aku kalau soal hujatan ya emang jam terbang aja sih. Jam terbang dihujat? Bukan, maksudnya jam terbang untuk bisa nemuin cara untuk nggak terlalu kayak larut dalam perasaan sedih karena dihujat gitu. Dan kamu sudah melewati itu dengan sempurna.
and everything's okay. Dengan sempurna, I wouldn't say, karena ya namanya kita kan sekarang udah hidup di era dimana kayaknya semuanya tuh ada di social media gitu. Instantly tiba-tiba datang. Ya kan, kita baru melek aja tuh kadang-kadang yang langsung kita lihat adalah social media gitu. Susah gitu untuk kita avoid ngebaca kayak tiba-tiba ada komentar dari siapa lah atau ada DM masuk yang kata-katanya kurang mengenakan lah atau apalah gitu. Tapi ya pertama menurut aku selama kita nggak ketemu langsung sama orangnya ya udahlah ya gitu. Kayaknya orang nggak akan mungkin berani ngehujat langsung juga nggak sih? Gini ya, depan-depan gini nggak akan mungkin. Oke, satu. Sama menurut aku kalau ada orang yang ngehujat ya it says more about them than it says about us gitu. Ya nggak sih? Top. Iya benar. Ya Satu, kan? kalau nggak ketemu langsung, udahlah. Dan kedua, masalahnya di lo bukan di gue. Nah tapi also kalau misalkan ada suatu poin terpenting gitu yang ini orang sampaikan dari hujatannya, biarpun mungkin kata-katanya kurang mengenakan, tapi aku bisa mengambil subteksnya gitu, ya udah itu yang aku jadikan, ya itu yang aku absorb, itu yang aku jadikan bahan refleksi buat diri aku sendiri, buat kedepannya. Oh mungkin ya misalkan nih ada orang yang ngekritik acting aku, kurang begini, kurang begitu. Oke, valid point. Ini perspektif dari orang lain yang mungkin aku juga harus bisa take it to account karena ya mereka penonton, mereka juga berhak atas opini mereka dan ya itu yang aku jadikan notes buat kedepannya. Next project, coba deh aku hindari dari melakukan hal yang sama. Gitu. Oke, dijadiin pelajaran buat next. Leave it yang udah lewat, ini ya kata-kata ini kita jadiin empower words aja untuk karya yang berikutnya. Betul. Itu adalah kalau kita implementasiin di sebuah karya. Sekarangan ini bicara lagi tentang social media ya. Orang tuh dengan gampangnya bisa ngejudge duluan cuma dari penampilan loh. Gak ngapa-ngapain, kita belum juga bikin film, belum juga berkarya, dari penampilan aja. Dan kita cukup ingat Tatiana adalah seorang sosok perempuan ya yang benar-benar bisa menghelas semua netizen ketika berkomentar tentang waktu iklan itu salah satunya, karena waktu itu kamu lagi burn out fisiknya gitu ya, lagi kelihatan gitu kan burn outnya ya. Itu masih ingat how you overcome the situation? Oh, itu cerita yang sangat panjang, tapi aku coba kira-kira ya itu aku coba persingkat deh. Tapi intinya sometime around last year tahun 2022 aku tuh kayak lagi parah-parahnya lah kayak breakout. Dan the thing with my breakouts is kok burnout, gue tadi ngomongnya breakout salah kan jadi breakout, tapi aku ngerti kok maksudnya. Iya, exactly. Nobody's perfect. Nobody's perfect. It's okay to make mistakes. Nah, terus. Anyway, I've been struggling with acne tuh udah dari aku umur 15 tahun, which is like 11 years ago I think now. Acne aku tuh kadang-kadang suka timbul, kadang-kadang suka hilang, dan aku pun nggak tahu gitu loh kalau dia lagi tiba-tiba hilang tuh karena apa, dan kalau lagi timbul tuh juga triggernya apa. Sampai sekarang I have no idea whatsoever gitu. Kayak it could be hormonal, it could be aku punya kayak alergi terhadap suatu makanan atau produk, aku nggak tahu. Karena yang jelas aku udah cek semuanya dan kayak hasilnya nggak menunjukkan apa-apa juga. Jadi pokoknya di tahun 2022 akhir itu lagi parah-parahnya. Aku depresi sampai aku sempet ke psikolog, ke psikiater, aku didiagnosa depresi klinis. Itu adalah fase dimana aku merasa sangat-sangat terpuruk ya, sampai kayak nggak mau keluar rumah, nggak pengen ketemu orang. Kayak bahkan ini ada cerita yang lumayan sedih ya. Jadi aku baru pulang liburan, emang kebetulan selesai liburan ya banyak kerjaan yang nggak bisa aku pending, aku udah harus langsung photoshoot dan lain sebagainya, sementara kulit aku ya lagi dalam keadaan terburuk lah gitu, kayaknya itu breakout terburuk dalam hidup aku. Anyway, ya the show must go on, ya nggak mungkin banget aku kayak tiba-tiba sorry ya, kayak I need to take a break,
like mental health break from this gitu. Pada saat itu nggak mungkin dan aku juga nggak mau. Aku pengen tetap bisa profesional gitu. Terus abis itu setelah itu aku ada promo film di Surabaya. Di saat itu film Loro Ati lagi mau tayang, kita ada roadshow dan lain sebagainya. Dan I felt so bad about how I look. Dan kayak dalam otak aku tuh kayak, oh my god, ini pasti orang-orang ngeliat aku tuh kayak buruk banget ya gitu. Kayak they must see me as like so horrible looking, beda banget sama yang mungkin mereka tahu di social media atau yang mereka pernah lihat di film dan lain sebagainya gitu kayak. Dan pokoknya minder banget, aku jadi kayak ngebandingin diri aku sama co-stars aku pada saat itu gitu. Dan pokoknya setelah aku kelar promo film Loro Ati itu aku decide untuk okay, you know what, kayaknya mentally I'm not ready to be in front of the camera yet. Bahkan aku sampai harus kayak menolak beberapa project film gitu karena ya aku ada di state of mind yang benar-benar ngerasa kayak I cannot gitu, mau dipaksain kayak gimana pun juga nantinya pada saat aku di depan kamera apa ya, pikiran-pikiran negatif tuh they will eat me up inside gitu. Sampai aku dicerita ke produser aku, untungnya dia sangat mengerti lah gitu. Terus ya udah akhirnya I took a break and then I did some therapy. Therapy is so good sih ternyata. I would recommend it to everyone sih if you have the opportunity ya. Kayak dulu aku awalnya agak hesitant karena aku orangnya lumayan tertutup, susah untuk kayak express my feelings gitu. Even ke orang-orang yang terdekat aku punya kecenderungan untuk kayak memendam perasaan aku karena ya se-uncomfortable itu gitu loh untuk opening up and being vulnerable. Tapi akhirnya sama si psikolog aku ini aku ngerasa cocok banget, nyaman banget gitu. Dan pokoknya setelah beberapa sesi gitu aku jadi kayak banyak mikir gitu kayak ini aku mau sampai kapan ya merasa terpuruk karena keadaan kulit aku yang kayak begini gitu. Sementara ya aku juga sebenarnya bukan yang nggak usaha juga, aku udah nyoba semuanya, memang belum ketemu solusinya. Tapi aku baru sadar gitu bahwa aku punya pilihan loh untuk nggak stuck dan merasa terpuruk seperti ini selamanya. Kayak I have a choice to ya udah just accept me for how I am at this moment. Karena pada akhirnya if you don't love yourself, if you don't accept yourself for who you are, how are you gonna be able to show up for people around you gitu. Oh iya. Dan that is the moment, turning point dimana akhirnya aku memutuskan untuk kayak you know what, udahlah kayak ikhlasin aja, I'm gonna surrender, I wanna be happy, I deserve to be happy. Yes. Dan aku yakin bukan cuma aku doang yang lagi ngalamin hal seperti ini, and that's why di akhir tahun 2022 aku memutuskan untuk udah deh kayak let's just be open, let's just be honest, let's just share to my followers, my friends, this is what I'm going through and it's okay gitu. And it's okay. And it's okay. And it's okay. Dan ternyata setelah acceptance, self acceptance itu kamu lewatin, happy now? 2023 I think is one of the best years I've had in a while. Wow. Congratulations for that. Alhamdulillah. 2023. So this is the new you 2023 dengan new self acceptance. Nggak cuma di itu doang, tapi pastinya juga di hal-hal yang lain. Oke. Hal-hal yang lain, apa lagi ya? Penampilan. Kalau tadi dari skin condition dan udah ya, udah check. I mean dan dalam arti gini, aku udah nggak mau terlalu stres, aku udah nggak mau terlalu larut dalam perasaan sedih atau nggak pede gitu. Kayak ya bahkan sekarang you can see ya I'm still breaking out every now and then, tapi kayak ya udah mau gimana gitu. Untung ada makeup kan, makeup helps, tapi sehari-hari pun I choose not to wear any makeup karena ya I need to let my skin breathe juga. Bernafas juga gitu ya. Tapi intinya ya udah aku udah nggak malu gitu loh untuk keluar bare face. Kalau misalkan
kulit aku lagi breakout, kayak ya udah, so what, I'm just human gitu, let me be me. If you're not comfortable seeing me this way, ya just don't look at me gitu, you know. I'm okay. So why do you have to have a problem with that? Gitu. Tenang, kita juga nggak mau kita seperti ini, tapi probably this is not the best but the least I can do for being happy. Exactly. Itu dia. Oke, penampilan, make up bisa nutupin, dan pakaian juga. I love your look. Ini lucu banget, gemes banget. It's all on Dior, darling, Yes, right? Dior, fall, winter. Wow. Tapi kita penasaran deh, kalau buat seorang Tatiana ya, your everyday go to look itu sebenarnya kayak gimana sih? Kalau tadi kan makeup udah biar aja karena kulit aku perlu bentuk bernafas. Kalau fashion? Actually, I'm quite in an explorative phase gitu sih kalau soal fashion di saat ini. Kayak aku masih mencari banget lah gitu, kayak personal style aku tuh seperti apa. Tapi yang jelas masih ya? masih. Oke. Yang jelas aku selalu mengedepankan yang namanya kenyamanan. Oke, satu comfy dulu. Comfy dulu, karena kalau kita nggak comfy, kita nggak akan nyaman, kita nggak akan percaya diri gitu. Leluasa kalau tadi bahasa kita pas exactly, ya. Comfort is number one. Tapi kalau ditanya my go to look at the moment ya, lately aku notice aku tuh lagi suka banget pakai kayak short skirt, terus aku pair sama loafers atau flat shoes, main-main kaos kaki, terus kayak some cute tops, whether it's like short sleeve, long sleeve, lebih kayak gitu sih. That's my go to look at the moment. Padahal ya kalau misalnya diingat-ingat, lagi kamu masih bayi, kamu tuh udah pernah jadi bintang iklan. Ya, I started when I was 2 years old. 2 years old, iya kan. Siapa yang sangka waktu itu bintang iklan produk bayi kan ya waktu itu kan ya. Sekarang sudah yang lain-lain dan banyak lagi. Kalau misalnya bisa back to the past, 2022 kan the turning point dan 2023 it's a new you. We're so happy to hear that. Tapi kalau misalnya bisa balik lagi, selain bilang it's okay gitu kan ya gitu. Tentunya nggak balik lagi sama si bayi yang umur 3 tahun ya, soalnya belum bisa diajak ngomong. Tapi di momen-momen apa ya, hardest moment waktu itu, di umur berapa sih kamu ngerasa kayaknya itu adalah hardest partnya seorang Tatiana? Maybe in my teen years. Teens, ya kan? Jadi sebenarnya dulu ya aku pertama kali main iklan di umur 2 tahun. Terus kayak dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun, I was a very like outgoing kid. Dulu ya mungkin karena mamaku tuh ngeliat aku tuh juga seneng tampil, nyaman di depan kamera. Jadi dari kecil udah diajak casting-casting. Ya untungnya akunya juga mau gitu ya. Sampai akhirnya sempat keterima beberapa iklan dan mamaku tuh ngeliat aku tuh ya udah happy aja gitu di lokasi syuting di usia masih umur 5-6 tahun, dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam tetap happy, tetap ceria gitu. Tapi that change I think pas aku masuk SMP, karena ya namanya SMP kita di sekolah kan kayak ada aja lah bullying lah dan lain sebagainya yang bikin ya self esteem aku jadi kayak lumayan drop lah gitu. Oke, sempat ya? Sempat jadi korban bullying. Cuman my parents tuh kayaknya ya melihat ada potensi lah dalam diri aku, dan ya I'm very thankful pada saat itu mereka push aku terus even though akunya sebenarnya sempat nggak mau gitu. Dan ya tahun 2013 itulah kayak aku mulai main film dan lain sebagainya. Sejujurnya, kalau boleh jujur nih, sempet agak ada rasa terpaksanya dikit gitu ya untuk menjalankan itu semua kayak karena ya itu dia, aku lagi nggak pede-pedenya. Kayak banyak apa ya, keraguan gitu. Belum lagi punya trauma bullying dan segala macam. Banget. Oke, tapi di saat ini, saat kamu udah bisa punya self acceptance di level yang berbeda, kamu pengen bilang sesuatu nggak sih sama Tatiana yang merasa terpaksa karena punya trauma bullying dan segala macam tahun 2013 dan earlier than that gitu kan? Kamu pengen bilang sesuatu nggak sih sama dia?
Yes, aku pengen bilang bahwa Tat, jangan takut, kayak life outside of your comfort zone tuh akan sangat jauh lebih fulfilling daripada kamu stay inside your shell. You're gonna meet a lot of new people, you're gonna learn so many new things, and you're capable of more than you think gitu. Jadi teruslah melawan rasa ketakutan, karena dari situlah kamu akan bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. wow, berkaca-kaca aku lemas si Aries cengeng. Karena aku tuh takutan banget orangnya. Masa sih? Penakut banget, kayak takut akan segala hal. Makanya kayak aku dulu pas kecil sama aku pada saat masa transisi menuju jadi dewasa tuh kayak 180 derajat berbeda. Right now, I feel like I'm coming back to the person I was as a kid. And it's so great to feel that way. Oh ya, yes. Berarti kalau misalnya dibilang takut banget, sebenarnya perubahan adalah satu hal yang menakutkan juga buat Tatiana. Yes. Yes? Yes. Yes, oke. Kalau gitu, seandainya situasi nggak berubah dari waktu itu, ya kamu tidak, mungkin belum melewati terapi yang sangat direkomendasiin gitu ya. Saat ini kira-kira kamu lagi ngapain ya? Interesting question. Mungkin aku di kamar nonton TV sambil nangis, atau I don't know. Karena that's what I was doing back then basically gitu. Itu aja. Tapi ternyata kamu meskipun takut, perubahan yang terjadi kamu lewatin, dan akhirnya itu dia ya, semuanya lewat, pas, udah selesai. Sampai ada di momen ini. Dan udah siap lagi tentunya. Wow, berarti ini big change ya. Big change yang ternyata enggak. Aminasnya ternyata kamu gak takut sama perubahan. Ternyata kamu jago menghadapi perubahan. Harus dijalanin aja intinya sih. Gitu. Kalau mau dipikirin sampai kapanpun gak ada habisnya, pasti kayak kita akan selalu bisa menemukan alasan untuk tidak melakukan hal yang membawa kita ke suatu perubahan. Tapi kayak ya udah, do you wanna stay stuck in that point or do you wanna move forward? Kita pasti pengen move forward dong. Oke. Ya kan? Kalau misalnya sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang lagi stuck sama dirinya sendiri. Ada nggak yang pengen kamu sampein ya sama perempuan-perempuan ini supaya mereka juga bisa bareng-bareng sama Tatiana, let's move forward gitu kan. Kayaknya tuh spellnya seorang Tatiana, the magic words buat perempuan-perempuan ini yang saat ini lagi stuck gitu, apa? Oke, ini menarik ya. Aku kemarin baru aja ada session sama terapis aku, and he said something yang menurut aku kayak very profound dan yang berkesan banget buat aku. Dia bilang kayak, kita semua pasti struggle, but if you have to struggle, at least struggle well. Dalam arti dari segala kesulitan, dari segala masa terpuruk atau hardship yang harus kita lewati gitu. At least number one, harus ada suatu hal yang kita pelajari dari situ. Dan pasti ada kok kayak you will come out of whatever problem or situation yang challenging tuh with a new kind of wisdom for yourself gitu. Tinggal you have to be very aware aja gitu. Penting banget untuk kita bisa reframe a certain situation dari yang kita ngelihatnya itu tuh negatif, diubah jadi positif. Kayak cari sisi positifnya. Sulit, tapi pasti ada if you take the time. Dan semua orang pasti struggle, you're not alone. Don't focus on your weaknesses. It's okay sometimes, kayak menurut aku, ya kita punya weaknesses yang mungkin memang harus kita asah. Tapi also don't forget about your strengths, karena kita semua pasti punya hal yang bisa kita banggakan, ya kan? Yang harus dicari. Harus dicari, harus
disadari itu yang paling penting. Itu. Oh my God, thank you banget udah ngingetin kita. Don't focus on the weaknesses doang, karena strength-nya juga ada gitu kan. Kita tuh masih punya waktu untuk ngobrol lebih banyak lagi gak sih? Kita kayak banyak yang pengen kita obrolin karena super empower banget tuh. Oke, jadi kalau misalnya kita udah mulai lupa gitu ya sama self-acceptance and sama dengan self-love di bentuk yang berbeda gitu kan ya. Yang perlu diingat tadi ya, jangan terlalu fokus sama kelemahan kita. Ketika and sorry to cut you ya, it's really hard sometimes, tapi I think the only way untuk kita bisa ngelakuin itu adalah just be kind to yourself. Be kind to yourself. Iya lagi, just be kind to yourself. Karena ketika, correct me if I'm wrong ya, bener gak sih Tat gitu? Jadi ada yang bilang ketika kita sudah bisa kind to ourselves, itu kita bisa jadi lebih baik lagi terhadap orang di sekeliling kita. Iya gak sih? Iya gak sih? Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tapi gimana kita mau bermanfaat buat orang lain kalau kita masih belum bisa bermanfaat buat diri kita sendiri gitu. So, manis banget. Be kind to yourself, then you will be kind to other people. Wow. Tatiana Safira, be kind to yourself, then you're gonna become so kind for others. Tapi that is just Gemini. Yeah. I'm not Gemini. Huh? I'm Taurus. Oh, the intersection-nya. Cusp. Wah, itu benar-benar, benar-benar di intersection-nya banget ya. Tapi kalau boleh milih Taurus atau milih Gemini? Why? Taurus. I love Taurus. Tauruses are the best people. Yes, self-proclaimed. Tapi nggak serius. I'm surrounded by so many Tauruses, and they are the coolest people that I've ever met. Wow. So I'm proud to be part of that. Taurus. Tapi ya, di intersection-nya, I can see both inside you. Really? Yeah. Kalau misalnya mau dibilang as Gemini, ya tadi kamu tuh bisa bring out the best untuk orang di sekeliling kamu. That's the good thing about being a Gemini. Dan kamu tuh kayak gitu tuh ngingetin kita semua gitu kan. Jangan ayo jangan dilihat yang weak-nya terus dong. Yuk sadarin yang good-nya juga gitu. Tapi as Taurus, kamu tuh fight-nya juga banteng banget. Oke, cukup nih nyampe 2022 aja nih gitu. Yeah. Dan ngingetin yang lainnya juga gitu, perempuan-perempuan yang lainnya juga. It's okay loh untuk punya satu hit the rock, bottom rock gitu, nggak apa-apa. Yang penting adalah get up dari situ ya kan. Nextnya dari seorang Tatiana, apalagi biasanya kalau Taurus nih visioner, kayak udah punya projection sampai 2045. Sejujurnya aku nggak terlalu seperti itu sih. Enggak, oke, berarti ini Gemini-nya lagi muncul. Oh gitu ya? Gak. Enggak sih, kalau aku tuh tipe orang yang benar-benar go with the flow. I turn to my gut instinct and feeling gitu dalam hal apapun, dan biasanya nggak salah sih gitu. Kayak kalau aku udah ngerasa oke banget sama sesuatu gitu, kayak let's do it. Dan kalau misalkan ada sesuatu atau kayak ada suatu opportunity gitu di depan mata yang mungkin awalnya terkesan menggiurkan nih gitu, tapi tiba-tiba kayak no, gitu. Feeling aku off aja gitu, kayak ya udah aku just go by it, and usually nggak salah sih pilihannya gitu, jadi go with the flow. Oke. Jadi itu ya, trust your gut juga kali ya, karena biasanya intuisi itu perempuan tuh suka punya intuisi yang berbeda, gitu kali. Oke. So, what's next? Belum dijawab. Selain ngikutin intuisi yang udah kelihatan nih bentar lagi Tatiana akan ini, your next path apa ini lagi? Tuh buat tayangan kapan sih? Bebas, kita bisa pokoknya timeless, obrolan kita bisa ditonton kapanpun. Enggak, karena aku pengen sharing, kayak ini aku lagi beberapa bulan ini working on a project yang kayak bakal rilis mungkin di sekitar akhir bulan Agustus. Agustus 2023. Biar kalau nontonnya udah dilewat di bulan itu udah tahu. Ya, betul. Still can relate gitu kan ya. Jadi ya seperti yang tadi aku udah bilang, kind of
taking a break from doing movies and series at the moment. Sekarang aku lagi ada project, kebetulan ada hubungannya sama musik. Oh wow, ternyata tak hanya selama ini kan jadi model video klip aja ya kemarin ini. Ini akan ada satu peran lagi di dunia musik? Baik, kalau gitu itu saatnya untuk datang lagi ke Her World Indonesia untuk cerita ya apa itu. Thank you banget, Tat. Ini sebenarnya banyak banget yang pengen kita obrolin, but waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Seneng banget udah bisa main ke Chat with Tatiana Safira hari ini. Nextnya kita bakalan punya banyak topik banget sih, karena tadi kita belum ngedeskripsiin cantik dalam, sebagai closingnya kita ngobrol. Cantik, definisi seorang Tatiana Safira. Cantik itu adalah ketika kita nyaman sama diri kita sendiri tanpa harus membandingkan dengan siapapun. Cantik itu adalah ketika kita bahagia. Cantik itu adalah ketika kita baik sama orang lain. Oke. Dan perempuan cantik akan terlihat paling cantik ketika dia bahagia. As simple as that. Oh wow. As simple as that. Simple kena dor. Oke. Kasih tepuk tangan dong teman-teman Her World Indonesia. Tatiana, thank you banget udah main kesini. Thank you so Jangan lupa main-main much. lagi. Pastinya. For your new project. Cerita lagi sama Her World Indonesia. Kita tungguin banget. And thank you untuk ingetin kita untuk selalu happy, untuk lihat sama diri kita sendiri, dan semua yang tadi kamu ngomongin, terima kasih banget untuk ngingetin itu buat kita semuanya. Thank you, Fadila, for this wonderful conversation. I look forward to nangis, talking to you again. nangis. Jangan dong. Ini kan happy. Okay. Kita harus happy, tadi. Pembahasannya harus happy. Bentuk happy aku tuh udah geter suaranya. Kita akan tungguin kamu lagi. Jadi tungguin lagi, tonton terus YouTube channelnya Her World Indonesia. Kali ini barengan sama Tatiana Safira. Thank you so much, Her World Indonesia. See you.